Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Furi Elvira. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, rencana gencatan senjata antara Israel dan Palestina yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Januari 2025 membuka peluang bagi lembaga-lembaga kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan ke jalur Gaza. Salah satu di antaranya adalah Rumah Zakat yang tengah bersiap memberikan dukungan kepada warga terdampak konflik di kawasan tersebut. Tampak Chief Program Officer Rumah Zakat Murni Alit Baginda, Chief Marketing Officer Rumah Zakat Didi Sabir, bersama Humanitarian Division Head Rumah Sakit Izzatul Aziz tengah memberikan keterangan terkait rencana Rumah Zakat Indonesia dalam mengawal gencatan senjata yang akan dilakukan Israel dan Palestina pada 19 Januari mendatang. Rumah Zakat akan semaksimal mungkin menyalurkan bantuan kemanusiaan dan membangun shelter-shelter untuk rumah tinggal bagi rakyat Palestina. Selama ini berbagai bantuan yang akan dikirimkan untuk Palestina tersendat di perbatasan dikarenakan blokade dari Israel. Kita juga sudah berkomunikasi dengan para pihak, dengan aliansi, kemudian pemerintah juga dengan TNI yang akan berkontribusi langsung insya Allah untuk mengawal dan bagaimana sebanyak-banyaknya bantuan ini bisa kita sampaikan. Dan tentu upaya diplomatik dari pemerintah Indonesia kita harapkan bisa terus dilakukan. Sementara itu, Izzatul Aziz sebagai Kepala Divisi Humanitarian Rumah Zakat mengatakan jika pada masa gencatan senjata ini, pihak Rumah Zakat akan segera menjalankan program pemulihan wilayah Gaza pasca perang. Hal tersebut dilakukan dengan membangun 100 shelter hunian termasuk sekolah dan fasilitas kesehatan di Gaza. Di rilis yang keluar bahwasanya akan ada 600 truk yang bisa masuk per hari, kemudian akan bisa memasukkan 200.000 unit tenda dan 60.000 unit karavan ke dalam Gaza. Harapannya dari apa yang kita sedang persiapkan ini bisa masuk di fase gencatan senjata ini sehingga kita bisa sesegera mungkin untuk mewujudkan hunian yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Pada bulan ini juga Rumah Zakat akan segera mengirimkan bantuan menuju Gaza berupa 20.000 paket hot meal, 500 paket pakaian keluarga, 400 paket food basket, 400 paket sayur, 400 paket roti, 200 paket nutrisi bayi, 200 paket hygiene kit, 10 unit kontainer shelter, serta 2 unit masjid darurat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 menjadi dasar hukum yang mengatur tentang identitas kependudukan digital di Indonesia. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bandung terus gencar mensosialisasikan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD kepada masyarakat. Sesuai kebijakan Peraturan Kementerian Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, identitas kependudukan digital atau IKD dapat dilakukan di setiap kota dan kabupaten di Indonesia. Pemkot Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bandung terus gencar melakukan sosialisasi aktivasi IKD. Analisis kebijakan ahli muda dan Ketua Tim Sistem Informasi Administrasi Kemerdekaan atau SIAK Disdukcapil Kota Bandung, Widi Munajat mengatakan masyarakat Kota Bandung dapat segera mengaktifasi IKD. Pemkot Bandung sendiri menargetkan proses aktivasi IKD capai angka 30% di tahun 2025. Saat ini aktivasi IKD baru di angka 4,5%. Jadi memang ini adalah merupakan barang baru karena memang aturannya itu sendiri diterbitkan di tahun 2022. Sehingga masyarakat Kota Bandung yang memang sudah pernah direkam dan sudah mempunyai KTP elektronik, itu kan di Kota Bandung kurang lebih ada 1,9 juta, itu dipersilahkan untuk melakukan proses aktivasi terkait dengan identitas kependudukan digital. Nah, untuk persentase karena memang ini merupakan barang baru ya. Jadi kami itu setiap kabupaten kota itu diberikan target oleh pusat itu di angka 30% ya untuk setiap kabupaten kota.
Proses aktivasi IKD ini sangat mudah dilakukan, hanya membawa KTP dan smartphone masing-masing dengan mengunduh aplikasi IKD dan mengikuti petunjuk arahan dari petugas Siak Disduk Capil Kota Bandung. Pihaknya pun berharap ini dapat cepat dilakukan oleh masyarakat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Dalam rangka mendukung pengembangan industri teknologi lokal, ASUS meluncurkan kampanye ASUS Semakin Indonesia yang fokus pada produksi PC secara mandiri di Indonesia. Melalui kampanye ASUS Semakin Indonesia, produksi PC secara mandiri di Indonesia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atas pengadaan produk komputasi dengan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN yang mencapai 40%. Sebelumnya, pemerintah pusat mengharuskan core bisnis teknologi menggunakan 25% TKDN, namun ASUS berani mencapai target 40%. ASUS ingin membuktikan bahwa eksistensinya di pasar Indonesia bisa memberi manfaat yang jauh lebih luas dan senantiasa mendukung yang terbaik untuk negeri. Produksi perangkat berteknologi tinggi seperti laptop, PC all-in-one, dan juga PC desktop membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan berkompeten. Oleh karenanya, pihak ASUS pun menyeleksi SDM tanah air untuk diberi pelatihan khusus, sehingga mampu menciptakan aneka produk teknologi yang berdaya saing tinggi di tingkat global. Untuk memenuhi TKDN, pihaknya bekerja sama dengan mitra produsen lokal, mulai dari produsen kemasan, manual, label, sampai ke kabel charger, headset, tas laptop, dan lain-lain buatan anak bangsa. TKDN itu mulai dari 2022, terus juga sekarang di 2025 untuk line up-nya kita lebih lengkap gitu. Jadi ada laptop, desktop, terus juga all-in-one juga dari situ. Jadi itulah harapan kita supaya ibaratnya lebih mensupport atau lebih berkontribusi lebih untuk Indonesia gitu, terkait dengan kolaborasi dengan UMKM, terus juga dengan industri-industri yang emang bisa kita kerjasama. Pihak ASUS optimis dengan TKDN 40% tersebut, lapangan kerja semakin terbuka luas dan Indonesia mampu menjadi produsen di bidang teknologi bisnis yang bisa menyaingi negara-negara maju di dunia. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Informasi sejumlah kendaraan dinas mangkir pajak dan jari bocah tersangkut di engsel gembok akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.